ya, jadi kuning. Terus opacity-nya mungkin kita mau dia agak transparan. Ini opacity dalam berhubungan dengan transparansinya. Nah, kita lihat ya, perubahannya dia mulai transparan. Biasanya orang ditransparankan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk garisnya, Keranjang Kaifan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi kita di channel Keranjang Kaifan. Kali ini kita akan coba belajar bagaimana sih cara menentukan suatu posisi ya, ataupun koordinat lebih tepatnya dengan menggunakan aplikasi Google Earth Professional ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi Google Earth ini kita bisa menentukan posisi kita. Biasanya itu diperlukan paling utama ya untuk anak-anak teknik sipil ya, yang biasanya mungkin pada saat dia menggambarkan soft drawingnya, terus salah satu bagian dari soft drawing tersebut adalah menggambarkan posisi dari lokasi proyek lengkap dengan koordinat-koordinatnya. Oke, kita mulai saja ya. Kita coba jalankan. Saya kebetulan menggunakan aplikasinya yang sudah saya download dan saya install. Saya coba ketikkan saja di sini Google Earth Pro ya, Google Earth Pro seperti ini. Nah, ya. Oke. Dia jalan ya. Ini harus connect ke internet ya. Ini saya connect ke internet. Nah, sudah muncul. Ya, ini bola dunianya. Ini Google Earth Pro ya, bisa di-download secara gratis dengan mencari di search engine Google dengan keywordnya adalah Google Earth Pro ya. Nah, kita kebetulan berada di ya, untuk gampangnya ya, misalnya gini. Misalnya kita berada di suatu proyek di Indonesia, misalnya di daerah Lok Sumawe, maka kita klikkan Lok Sumawe supaya lebih mengarah ya. Nah, dia akan mencari lokasi Lok Sumawe. Oke. Nah, jika kalian tidak punya aplikasinya, kalian juga bisa melalui aplikasi Google Map atau Google Earth secara web ya. Jadi kita ketikkan map google.com. Nah, seperti ini ya, muncul dia. Nah, ini adalah bentuk map. Kemudian kita bisa ubah bentuknya atau tampilannya dalam bentuk tampilan dari sisi penglihatan satelit. Kita klik aja di sini. Nah, jadi sama ya, aplikasinya sama. Ini yang berbasis web, artinya kita buka langsung dengan menggunakan browser. Saya tidak menggunakan ini, tapi menggunakan aplikasi dari Google Earth Pro-nya langsung. Oke. Nah, misal lokasi rumah saya itu ada di daerah Panggoy ya. Daerah Panggoy di situ ada di mana ya? Kalau kita cari satu persatu seperti ini terlalu lama. Itu ada titik ataupun poin yang sudah saya bayangkan ada di situ, yaitu di Panggoy ya, atau ada rumah, ada yang lebih dikenal di situ adalah bukan starting point ya, ataupun di situ titik tanda ya, ataupun yang bangunan yang paling kita kenal di situ. Itu ada supermarket di situ, Berkah Abadi kalau saya, supermarket Berkah Abadi ya. Panggoy ini kita search aja di sini. Gunanya untuk apa ya? Supaya ya kita nggak cari satu persatu seperti itu ya, artinya kita geser-geser terlalu lama ya. Oke, kebetulan di sini dia. Nah, ini kalau kalian yang hafal betul dengan kota Lok Sumawe di daerah Panggoy pasti tahu ya ini ya. Ini Jalan Banda Aceh Medan. Kemudian dimasuk ke Panggoy atas. Nah, itu jalan ke rumah saya ya. Oke, misalkan ya, ini udah maksudnya. Oke, ya kita geser ya. Nah, ya. Misalkan rumah saya itu berada di misal aja ini ya. Misal rumah saya ada di sini. Nah, gimana kita cara menentukan posisinya? Nah, sebelumnya kita harus tahu koordinat yang mau kita tampilkan tuh koordinat latitude namanya, latitude longitude itu dalam
sistem ataupun dalam tampilan UTM Universal Transfer Mercator, atau dalam tampilan lainnya seperti degrees, minutes, second ya, atau gimana ya. Nah, kita bisa lihat dari posisinya ini ya, ini masih dalam satuan degree, minute, dan second, not degree, minute, second, is ya. Nah, ini seperti ini. Nah, biasanya kalau dalam proyek-proyek itu mereka tidak menghendaki koordinat yang degree, minute, second, tetapi dalam koordinat XY atau easting, northing dalam koordinat sistem UTM atau Universal Transfer Mercator ya. Oke, kita coba ganti ya. Jadi ini ganti koordinatnya ini. Latitude longitude-nya dalam degrees, minute, second kita ubah ke koordinat UTM. Caranya adalah dengan klik tombol tool, kemudian kita pilih option. Nah, ini ada pilih ya. Ini ada Universal Transfer Mercator, ini ada degrees, minute, second. Ini posisi kita adalah posisi dalam degrees, minute, second ini ya. Kita ubah, kita klik di sini Universal Transfer Mercator ya. Kemudian units of measurement itu kita pilih dalam meters atau kilometers ya. Oke, lalu kita okekan saja. Oke. Nah, ini sudah ada perubahan ya. Di sini koordinatnya sudah berubah menjadi koordinat UTM ya. Jadi sudah dalam satuan meter dan easting, northing. Nah, easting, northing inilah yang jadi XY. Jadi di sini misal ya. Misal kita tentukan ya, tadi rumah kita di mana tadi? Rumah kita anggap ya di sini. Kita anggap di sini ya. Kita tentukan aja. Caranya adalah tekan tombol pin ini. Nah, ini ada tombol add place mark. Kita klik ya, lalu kita arahkan ini ke ya, rumah kita. Ya. Rumah saya maksudnya, kira-kira gitulah. Udah bukan rumah saya ya. Nah, ini rumahku. Kita buat namanya rumahku. Nah, di sini langsung ya, secara otomatis Google Earth Pro akan mengecek bahwa kita berada pada zona 47 pada sistem koordinat UTM. Ya, yang untuk koordinat UTM ini kita akan coba pelajari dalam video berikutnya ya. Kemudian ada easting, northing-nya. Ini adalah menarikan sumbu XY-nya. Jadi koordinat X-nya ada di sini. Ini X, ini adalah Y. Jadi X-nya adalah berapa ini? 291.352,08 meter. Y-nya adalah 573.346,89 meter ya. Nah, ini adalah koordinat yang diperlukan untuk penentuan misalnya kamu berada dalam suatu proyek ya, terus perlu koordinat yang sebagai penanda lokasi proyek tersebut ya. Oke, kalau sudah ini kita bisa ubah juga ya sebenarnya ikon dari ini sesuai dengan keinginan kita. Kita ubah ya. Kali ini saya nggak mengubahnya, langsung kita okekan. Oke ya. Place Smart baru bernama rumahku langsung masuk ke dalam database Google Earth Pro yang kita punya ya. Begitu caranya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kali ini kita akan coba menentukan berapa ya jarak dari rumah saya ini ke mari ya, ke awal masuk dari ini ada supermarket Berkah Abadi di sini namanya, supermarket Berkah Abadi, ini Jalan Banda Aceh Medan. Berapa sih jarak dari Jalan Banda Aceh Medan ini tempat masuk ya, ataupun jalan mulai masuknya ke arah Panggoy atas menuju ke rumah saya. Itu kita bisa coba analisis dengan menggunakan fitur polygon pada Google Earth Pro ini ya. Di sini ada deretan tombol ya. Yang kita mau adalah itu kita pilih add path ya. Kita klik add path ya. Nah, pada saat ini kita bisa langsung ketikkan di sini namanya jarak dari rumahku ke Jalan Banda Aceh Medan. Oke. Kemudian kita langsung mencoba lakukan analisis ya dengan mengukurnya ya. Kita klik dari sini. Kemudian kita klik kemari.
Ya, ini jangan ditutup ya, yang ini jangan ditutup, ini bisa dipindah-pindahkan. Nah, tapi jangan ditutup ya, karena ini belum selesai. Kemudian kita klik kemari, mungkin ini agak belok sedikit kemari. Kemudian kita klik kemari. Nah, kita geser, kita klik kemari, klik kemari, klik kemari, klik kemari, selesai misalnya. Di sini kita bisa langsung lihat ya hasil pengukurannya dalam kilometer adalah 0,51 km. Jadi jarak dari rumah saya ini ke Jalan Banda Aceh Medan ini ya, ataupun tempat pertemuan atau pertigaan Jalan Panggoi Atas ke Jalan Banda Aceh Medan itu adalah sepanjang 0,51 km. Kemudian kalau sudah ya, kita bisa atur, misal kita buat dalam warna merah padnya, jadi warna merah dia berubah. Kemudian tebalnya kita besarkan, misalnya jadi ketikkan aja 5 ya. Oke, kemudian kita okekan. Oke, sudah jadi ya. Nah, gini dia. Nah, kita juga bisa menentukan luasan dari gambar Google Earth yang coba kita identifikasi, itu dengan cara menganalisisnya dengan menggunakan fitur polygon ya. Jadi mirip seperti add path tadi, kita pilih add polygon tapi ini untuk luasan ya. Misalnya ya, kita buat di sini luasan rumah komplek ya, sebentar. Sorry, maaf, ada kesalahan. Ya. Misalnya luasan rumah komplek ya, kita langsung membuat luasan sebesar yang kita mau ya. Misal kita klik kemari, kita klik kemari, nah dia mulai nampak luasannya seperti ini. Misal luas yang ini aja ya. Oke, kalau sudah kita bisa atur ya, areanya kita bisa atur apakah sebentar, areanya misalnya kita bisa atur warnanya ya, warnanya kuning misal ya, jadi kuning. Terus opacity-nya mungkin kita mau dia agak transparan. Ini opacity adalah berhubungan dengan transparansinya. Nah, kita lihat ya, perubahannya dia mulai transparan. Biasanya orang ditransparankan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk garisnya kita bisa atur garis pinggirnya seperti ini. Warnanya kita atur jadi warna misalnya warna biru. Oke, ya sudah jadi. Kemudian kita lihat ya hasil pengukurannya berapa luasannya dalam misalnya dalam meter persegi. Maka luasan yang ini adalah sebesar 634 meter persegi. Kemudian kita okekan. Nah, ya sudah jadi. Oke, sekarang dalam menentukan ataupun membuat mengcapture ya, tampilan dari gambar Google Earth kita, itu yang harus diperhatikan adalah kalau seandainya kamu klik ya, ada scroll mouse di situ. Nah, itu kalau kamu klik scrollnya, kemudian kamu geser-geserkan, maka dia akan tilting namanya ya, dalam posisi arah vertikal dan horizontal. Jadi usahakan gambarnya itu memang gambar dalam arah yang betul-betul tegak lurus dari pandangan kita ya. Jadi gini. Nah, seperti ini, jangan ada miringnya. Jadi kita paskan dia memang tegak lurus. Kemudian untuk mempennya atau memindahkannya itu adalah dengan klik kiri seperti biasa, kita tahan, geser. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara memindahkan gambar ini sehingga kita bisa capture dan kita pastekan ke dalam aplikasi lainnya, misalnya Microsoft Word ya. Caranya cukup gampang dengan klik tombol menu edit, kemudian kita pilih
copy image atau Ctrl Alternate C ya. Kita klik. Oke, kemudian kita buka apa namanya Microsoft Word misalnya. Nah, ini dia, kita Ctrl V. Nah, sudah jadi. Ya. Kemudian untuk luasan yang tadi, nah, ini kita bisa munculkan ya luasannya. Di sini ada ya. Kita print screen boleh ya, dalam square meter, print screen misal untuk luasan yang tadi ya. Kemudian untuk yang rumahku tadi ini juga propertinya, koordinatnya kita bisa print screen di sini ya. Kemudian kita pastekan di sini. Nanti kita crop sendiri nanti ya, boleh, atau pakai alternate print screen sehingga yang terprint screen adalah hanya window yang khusus ini saja ya. Bisa kita olah sendiri nanti. Kita send to bring to phone. Oke, seperti ini mungkin ya. Atau kalau kita mau kita zoomkan untuk yang ini saja ya, kita zoomkan saja seperti ini ya. Kita pilih oke ya. Oke, kira-kira demikian. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.